Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut, kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar dan menengah serta usaha kecil. Sementara mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultra mikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal, dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Padahal seperti kita ketahui bersama jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar ya. Usaha menengah besarnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah. Dan usaha kecil besarnya 1,22% dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas 50 juta rupiah. Jadi dari data ini ya kita ketahui bahwa total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32%. Atau lebih kurang kalau dilihat dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku, di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Usaha mikro, usaha ultra mikro, memang banyak yang nggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saya ajak nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang, akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekar. PNM itu 2015 kita hanya bisa mengumpulkan 500.000 usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya 3 sampai 5 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Sekarang sudah nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta. Grameen Bank itu totalnya hanya 6,5 juta, dia mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8, tapi enggak dapat Nobel. Akan saya tunjukkan bagaimana Mekar, PNM, Mekar ini bekerja. Yang kecil-kecil dikelompokkan, kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Insya Allah nanti sampai 2024, akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak, karena usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro kita ada 64 juta. Topangan ekonomi informal kita memang sangat besar sekali. Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga. Usaha UMKM hanya diberi 20%. Sisanya yang tengah, yang gede. Kita maksa pun nggak bisa.
Karena Pak, kami bekerja itu berdasarkan kalkulasi dan visibility study yang semuanya terkalkulasi. Enggak bisa Bapak mendorong-dorong kami. Enggak, saya kan enggak minta banyak-banyak. Saya minta minim 30% saja, tapi naik dari 20. Ini pun masih tarik ulur, tapi dipaksa enggak bisa. Bank kita tuh enggak bisa. Tetapi insya Allah nanti dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, yang gede-gede, yang dari kecil menjadi tengah menjadi gede, itu bisa dilayani oleh BSI. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai, atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Yang ditelantarkan, karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas. Sudah ada yang mengomandani, akan banyak sekali yang kita cabuti. Ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, enggak. Masukkan ke sini, ke bank tanah. Baik itu HGU maupun HGB. Agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif.